Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati aynina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menjelaskan sekilas tentang Mud Nabawi. Ini takaran Mud Nabawi tentunya banyak sekali manfaatnya secara pandangan syar'i. Namun sayang kaum muslimin banyak yang tidak terlalu memperhatikan tentang Mud Nabawi. Alhamdulillah, sekarang ini di Indonesia sudah banyak takaran Mud Nabawi dan tidak ada alasan bagi kita untuk bayar zakat pakai timbangan, ya. Karena para ulama rahimahullah ta'ala dulu ketika menjelaskan zakat fitrah itu 2,5 kg, ada yang 2,7 kg, ada yang 2,8 kg, itu karena mereka tidak mendapatkan takarannya. Zakat fitrah itu ditetapkan sebagai takaran, bukan timbangan. Maka seorang muslim selama dia mampu untuk melaksanakan satu ibadah ya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik itu dari takarannya atau jenisnya atau apa saja yang bisa dia ikuti, dia ikuti. Sesuatu yang dia tidak mungkin mengikutinya, nah disitulah mungkin dia agak ringan untuk meninggalkannya. Namun ketika ada kesempatan untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka diusahakan untuk diamalkan. Salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu takaran, bukan timbangan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada siapa? Kepada setiap muslim. Berapa takarannya? Sa'an min tamrin, yaitu 1 sa'. Ukurannya 1 sa'. Kita akan bahas tentang ukurannya 1 sa'. 1 sa' seperti apa? 4 mud. Nah, jadi sok sama mud itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di zaman kita ini langka, ya. Sehingga para ulama dulu ketika menjelaskan 1 mud itu apa sih 1 mud? 1 mud itu mereka menjelaskan dengan kalimat mil'ul kaffainil mutawassitataini. Jadi 1 mud itu kata mereka adalah sama ukurannya seisi 2 telapak tangan, yang dimana orang itu punya telapak tangan yang standar. Tentunya ukuran telapak tangan di zaman Nabi, tidak mungkin telapak tangan kita saat ini. Yang standar, ya, ukuran telapak tangan yang standar di zaman Nabi SAW, telapak tangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kenapa dijelaskan seperti itu oleh para ulama rahimahullah? Padahal Nabi tidak mengukur 1 mud itu dengan 2 telapak tangan, karena dikhawatirkan benda mud ini sulit untuk didapatkan oleh setiap kaum muslimin. Tapi kalau telapak tangan pasti semua orang punya. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan bendanya, mungkin mereka pakai perkiraan dengan telapak tangan. Karena sulit bendanya di Indonesia, mungkin di zaman dulu, sehingga banyak orang lari ke timbangan dengan memperkirakan 2,5 kilo, ya, atau 2,7 dan seterusnya. Tapi kalau kita yang mau yang pasnya, itu namanya perkiraan tidak mungkin sama dengan yang pasnya, ya. Maka yang pasnya itu adalah ukuran 1 mud. Nah, ini bendanya. Alhamdulillah, ini mud ini menurut riwayatnya sampai kepada Zaid bin Thabit. Maksudnya setiap perawi itu membuat mud diukur dengan mud gurunya. Mud gurunya itu dia ukur waktu buat juga dengan mud gurunya, terus sampai seorang ulama tabi'in mengukur mudnya itu dengan mud Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan mud yang banyak tersebar saat rata-rata induknya itu kepada mud Zaid bin Thabit di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa para ulama menganjurkan kita pakai mud ini? Karena ini sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka di antara yang didoakan oleh Rasulullah itu adalah mud ahli Madinah. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah mud kami. Sehingga mud ini, ketika kita punya mud di rumah, itu bukan fungsinya sekedar zakat fitrah,
tapi di sana banyak takaran-takaran secara syar'i itu pakai mud. Satu, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kilu ta'amakum yubarak lakum. Takarlah makanan kalian. Maksudnya makanan yang ada di rumah yang bisa ditakar, takar. Kenapa? Yubarak lakum, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada anjuran untuk menakar makanan. Kata Imam Bukhari rahimahullah dan ulama yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merintahkan untuk ditakar itu bukan sekedar ditakar sembarangan dengan takaran semau kita, tapi yang dimaksud adalah suruh ditakar dengan mud nabawi supaya makanan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi yang pertama, yaitu kita takar semua makanan yang ada di rumah kita sebisa kita dengan niat supaya diberkahi oleh Allah karena yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua fungsinya adalah untuk zakat fitrah, nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga adalah untuk wudhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa wudhu pakai ukuran air satu mud. Kemudian mud ini juga digunakan oleh Rasulullah ukuran mandi, ukuran air yang digunakan untuk mandi junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi junub itu pakai seukuran 5 mud, terkadang 4 mud. Nah, yang pertama akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini karena ini sangat tepat sekali. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Banyak di kalangan kaum muslimin rahimahumullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kaum muslimin dan kita semua dimanapun berada, itu mereka ada prinsip seperti ini, ketimbang kurang lebih baik lebih, sehingga banyak mereka itu melebihkan dari 22,5 kilo, kemudian bahkan yang ada yang 3 kilo gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada fatwa ulama termasuk salah satunya Imam Malik rahimahullah, kata beliau yang namanya takaran syariat itu prinsipnya adalah tidak boleh kurang, tidak boleh lebih selama kita bisa, ya, selama kita bisa. Tidak boleh, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Sama persis seperti sholat maghrib 3 rakaat. Apakah kita punya hak untuk mengurangi 2 rakaat? Tidak punya. Begitu boleh tidak kita tambah juga ketimbang kurang? Juga tidak bisa. Jadi harus pas, ya, harus pas kata Imam Malik rahimahullah. Begitu juga zakat. Selama kita mampu untuk mengepaskan sesuai ukuran Nabi, jangan ada istilah lebih baik lebih. Kenapa? Karena ini takaran syar'i, karena kita tidak tahu apa dibalik takaran syar'i tersebut. Kenapa Allah menetapkan lewat lisan nabinya harus 1 sok, dan 1 sok itu adalah 4 mud? Kenapa? Kalau memang itu lebih baik lebih, ya tidak perlu ditakar seharusnya. Dia bagi yang punya beras kemampuan banyak, ya banyak dia keluarkan zakat fitrah. Namun ditetapkan 1 sok, dan 1 sok itu 4 mud. Nah, ini mudnya, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kaum muslimin semua di dalam momen pembayaran pengeluaran zakat fitrah, mari kita sebarkan dan hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita salah satu menjadi wasilah penyebab kaum muslimin kenal dengan mud nabawi, sehingga mereka yang mungkin selama hidupnya mengeluarkan zakat fitrah itu pakai timbangan, akan dia rubah dengan cara takaran, yaitu takaran mud. Nah, ini saya akan buat video singkat saja untuk bagaimana caranya. Banyak yang bertanya bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah dengan mud, mengisi mud ini dengan beras seperti apa, ya. Di zaman Nabi tentunya bukan beras, yang ada adalah anggur, kurma, kemudian susu kering, ya, kemudian gandum. Nah, itu caranya memang tidak dijelaskan di hadis, tidak kita temukan bagaimana cara mengisinya. Cuman yang disebut adalah cuman takarannya 1 sok. Namun ahli hadis dan kebanyakan para ulama rahimahullah itu menjelaskan cara pengisiannya. Cara pengisiannya itu seperti ini. Jadi jangan diparas, jangan jangan ditekan, jangan dipadatin. Jadi cara ngisinya seperti ini aja, sama, ya. Kita isi ini. Sempit ini.
biarin dia full sampai menggunung ya, menggunung, baru kita tuangkan ke tempat yang lain. Nah, seperti ini kata ulama cara untuk untuk mengisinya. Jadi tidak perlu ditekan dan jangan diparas. Nah, ini namanya satu mud, tentunya untuk satu orang 4 ini ya. Nah, nanti kalau kita timbang itu tentu beda-beda karena tergantung berat berasnya berat beras yang dia takar. Kalau dia agak basah ya tentu secara timbangan lebih berat ketimbang yang sudah kering banget gitu. Nah, karena di zaman kita ini beras makanan pokoknya, maka kita mengeluarkannya beras. Nah, seperti itu. Nah, diisi. Jadi jangan dipadatin ya, jangan ditekan. Kira aja kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini baru dituangkannya 2. Nah, ini 3. Kita yakin juga kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran mud mendapatkan doa dari Nabi SAW, yaitu kilu ta'amakum, takarlah makanan kalian supaya diberkahi oleh Allah. Jadi, tentunya kita yakin lebih banyak keberkahannya di sisi Allah ketimbang kita pakai timbangan. Karena timbangan itu bagi yang tidak punya benda mudnya saja. Nah, kalau kita sudah mendapatkan mud ini, maka afdolnya dan lebih baiknya kita pakai mud ya. Kurang. Nah, ini tuangkan. Nah, ya, ini satu orang 4 mud. Nah, kalau di zaman Nabi ini pakai ukuran sok ya, ada sok ada mud di zaman Nabi. Jadi sahabat yang punya sok pakai 1 sok, dan sahabat yang tidak punya sok cuma punya mud, mereka pakai mud. Jadi 4 mud. Jadi tidak ada yang ditimbang di zaman Nabi, semuanya ukuran mud. Nah, inilah yang kita keluarkan nanti. Ini kalau kita timbang zakat satu orang dengan orang lain sekalipun diukur dengan satu mud yang sama, bisa jadi kalau ditimbang ya beda timbangannya, karena memang berat barang itu tergantung basah atau ringannya beras yang dia takar. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat dan bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridai video yang singkat ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kaum muslimin yang lain. Demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.